Allahu hasbi Allah, Allahu baginda sahabatmu gelisah, sehari denganmu tak berjumpa, sedangkan kami biasa saja, padahal kami ungkapkan cinta. Maafkan kami ya Rasulullah. Allah Allahu Allah Allah Allahu Rabbi Allah Allahu baginda sahabatmu pemalu, bila bersalah malu bertemu, sedangkan kami tak punya malu, padahal kami ungkapkan rindu. Maafkan kami ya Rasulullah. Allah Allahu Allah Allahu Rabbi Allah baginda sahabatmu sejati, semua sabdamu diikuti, sedangkan kami sering ingkari, padahal kami ungkapkan kasih. Maafkan kami ya Rasulullah. Allahu Rabbi Allah Allahu hasbi. Ya Rabbi, kami tidak mengerti maunya hati selalu mengabdi, namunlah diri lemah sekali, berbuat dosa terulang lagi. Ampuni kami ilahi Rabbi Allah Allahu Rabbi Allahu hasbi. Sebagai hamba tak punya apa, bisanya kami hanya berdoa, berserah diri membawa dosa, berharap selamat pedihnya siksa.
ampuni kami ilahi Rabbi Allah Allahu Allah Allahu Allahu Rabbi Allah Allahu setiap hari sering terjadi kotori diri penyakit hati mengaku suci dosa sembunyi terlihat baik tidak berarti ampuni kami ilahi Rabbi Allah 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 Rabbi Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, kita berada di depan Raudhah min Riyadil Jannah, kebun sorga dari Habib Muhsin bin Ali Al-Hindwan, Imamut Tariqah An-Naqsyabandiyah Al-Muzhariyah, seorang guru besar, mursyid dari Tariqah Naqsyabandiyah Al-Muzhariyah yang banyak membawa murid-muridnya untuk dekat kepada Allah, untuk mengingat kepada Allah. Dan beliau termasuk hamba Allah, kekasih Allah yang jika dilihat wajahnya mengingatkan kita kepada Allah, jika didengar suaranya membawa hati murid-muridnya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semuanya karena hati beliau yang terisi penuh dengan zikrullah, jiwa raga beliau, zahir batin beliau yang mengalir zikrullah setiap saatnya, sehingga sampai itu zikir keluar dan bisa menular kepada yang lainnya. Cukup dilihat wajahnya sudah ngingetin kepada Allah. Bersuara beliau membuat nangis murid-muridnya ingat dan taubat kepada Allah. Sungguh dirasakan, bahkan setelah beliau wafat sampai sekarang sudah 44 tahun pun juga wajahnya jika dikenang oleh muridnya membuat si murid khusyuk dalam berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, melembutkan hati dan membuat mengeluarkan banyak air mata tangisan, penyesalan, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah wafat 44 tahun yang lalu, tapi hebatnya beliau bisa masih membawa murid-muridnya untuk berzikir ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi semasa hidupnya. Ini menandakan kehebatan beliau yang sangat luar biasa, tenggelam dalam zikir, suka berzikir hingga ribuan kali dalam sehari menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ibarat gelas itu penuh dengan air, sampai itu air keluar dari tempatnya, kemana-mana air itu membasahi sekitarnya. Begitulah hati para walinya Allah. Hatinya sudah penuh dengan zikir, akhirnya meluap dan mengalir kemana-mana. Tidak harus berceramah, diamnya saja membuat orang nangis ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga wafatnya yang sudah ke-44 tahun pun juga bisa membawa orang ingat dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah mulia derajat beliau,
Alangkah tinggi dan agungnya pangkat beliau, karena walaupun sudah wafat masih bisa menarik kita yang jauh-jauh ini datang ke sini untuk berzikir dan bernada dalam solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu saya hadirkan banyak bukti yang lain. Hadirnya kalian untuk mau duduk bersimpuh di sini, berzikir ingat Allah di sini, ini menunjukkan kehebatan dan keluarbiasaan beliau, kekeramatan beliau. Walaupun sudah wafat, menarik banyak hati orang untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fanzur ila athari rahmatillah, fanzuru ila athari rahmatillah kaifa yuhyil arda ba'da mautiha. Maka Bapak Ibu coba dilihat bagaimana bekas dari rahmat Allah. Kalau sudah nempel ke hatinya orang yang dikenal sama Allah, kekasih Allah, bagaimana bekas dari rahmat Allah itu? Tanah yang kering bisa jadi subur, bisa jadi hidup, ditanami macam-macam setelah dapat rahmat dari Allah. Tanah itu kering, tandus, kena air hujan rahmat Allah, jadi subur dan bisa ditanami dengan banyak macam tumbuhan dan bermanfaat. Begitu juga hati kering, hati keras, hati yang penuh dengan dosa, gelap gulita. Kalau didatangi, dituruni rahmat Allah, hati itu akan hidup, hati itu akan terbangun, dan hati itu akan berbuah dan tidak mati. Walaupun jasadnya mati, tapi hati itu terus bisa hidup dan menghidupkan banyak hati orang lain. Seperti Habib Muhsin bin Alil Hinduan, sudah 44 tahun yang wafat, tapi beliau berhasil dapat rahmat Allah. Hatinya kejatuhan rahmat Allah, sehingga menjadi hati yang khusyuk, yang bersih dan suci. Hingga beliau sudah wafat masih bisa menarik banyak hamba-hamba Allah yang belum pernah ketemu dengan beliau, yang tak sezaman dengan beliau, masih bisa ketarik untuk bisa ingat sama Allah lewat beliau. Ini adalah bekas dari rahmat Allah, dan ini yang kita cari, agar semoga saya dan sampean kebagian rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Agar hati saya sampean yang kering ini jadi basah dengan rahmat Allah. Agar hati saya dan sampean yang bandel dan nakal ini sembuh dengan berkat satu tetesan dari rahmat Allah. Rahmat min rahmatika ya Allah. Satu rahmat dari rahmatmu ya Allah. Untuk yang hadir dan berziarah di tempat ini, apa yang kau berikan kepada Habib ini, juga kau berikan rahmatmu kepada kami semuanya. Yang mati jadi hidup, yang nakal jadi bener, yang jauh jadi dekat, yang gelap jadi terang. Kalau dapat rahmatnya Allah, undang rahmat Allah. Dengan apa Habib Muhsin dapat rahmat Allah? Dengan zikrullah. Tiap harinya zikir sama Allah, tiap harinya menyebut Allah, Allah sampai ribuan bahkan puluhan ribu kali. Tidak didapat dengan majanan, dengan gratis. Tidak didapat dengan makan tidur sehari-hari. Tapi beliau suka zikir, ingat sama Allah. Dalam kesendirian, dalam kesunyian, tengah malam beliau bangun untuk berzikir, nyebut nama Allah sampai ribuan, puluhan ribu kali dalam sehari. Akhirnya menyebut nama Allah, datangin rahmat Allah. Fadhkuruni azkurkum. Kalian ingat kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian. Di saat menyebut nama Allah, zikir kepada Allah, maka Allah juga ingat kepada dia. Ingatnya Allah adalah rahmat dari Allah. Jadi kalau kita zikir, nyebut nama Allah, maka Allah ingat sama kita, nyebut nama kita. Dan di saat Allah nyebut nama kita, maka di saat itulah Allah merahmati kita. Idza dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau kalian ingat kepada Allah dalam diri kalian, maka Allah ingat kalian dalam dirinya. Ketika kalian ingat Allah dalam kelompok kalian seperti saat ini, Allah akan ingat kepada kita semuanya di kelompok yang lebih mulia dari ini. Kelompok yang dihadiri para malaikat al-muqarrabin, kelompok yang dihadiri para nabiin dan mursalin, dan nama-nama kita diingat-ingat sama Allah Subhanahu wa taala, disebut-sebut sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayo
Semua yang datang dengan membawa hati yang gelisah, hati yang susah, dengan rahmat Allah akan hidup dan akan bahagia. Cari rahmat Allah. Kita semua lewat duduk bersimpu di depan makamnya Habib Muhsin Al-Hinduan. Kita berharap, kita minta lewat tawassul dengan kemuliaan beliau, dengan hati beliau yang sudah dihidupkan oleh Allah, agar kita juga dapat bagian ingatan yang sempurna, dapat bagian rahmat yang sempurna, sehingga dipastiin hatinya lembut, hatinya bersih, hatinya terang, hatinya melihat, dan pulang dari ziarah sudah berubah keadaannya, sudah dibarengi rahmatnya Allah, dibarengi kasih dan sayangnya Allah, sehingga tidak lagi terjerumus dalam dosa yang sama, sesat di jalan yang sama, sudah terangkat, sudah disayang sama Allah. Kalian tahu apa artinya disayang sama Allah? Disayang sama Allah, dieman-emani, disayang sama Allah, dikasihani. Orang ini disayang sama Allah, maka dijaga sama Allah, dirawat sama Allah. Sam'uhu alladhi yasma'u bih, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, pendengarannya jadi pendengarannya Allah. Wa kuntu basarahu alladhi yabsiru bih, penglihatannya jadi penglihatannya Allah. Maksudnya tidak mendengar kecuali yang diridhoi Allah. Maksudnya tidak ngelihat kecuali yang diridhoi Allah. Tidak bergerak tangan dan kakinya kecuali diridhoi oleh Allah. Artinya hidupnya selalu dalam bimbingan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya orang disayang sama Allah. Itu artinya orang dicintai sama Allah. Sudah gerak-geriknya terkontrol sesuai dengan ridhonya Allah. Kalau sudah gitu, tidak dimurkai sama Allah. Kalau sudah demikian, tidak dimarahi, tidak dimurkai sama Allah. Maka kalau sudah begitu, sisa hidupnya selalu dibarengi dengan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita cari, itu yang kita harap. Cari perhatian dan cintanya Allah lewat para wali-walinya, khususnya guru mulia Habib Muhsin bin Ali Al-Hinduan, yang mewarisi zikir yang tajam, sudah masuk ke hati beliau, kemudian tajam disampaikan ke hati orang lain. Mewarisi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi istirahat di bawah pohon, datang orang kafir menyodorkan pedangnya di lehernya Rasulullah. Muhammad, kata si kafir ini, siapa yang menolongmu kalau sudah seperti ini? Saya tinggal satu kali pukul, mati kamu Muhammad. Nabi Muhammad dengan tegas berteriak, menyebut nama Allah. Sebutan nama Allah dari Nabi Muhammad membuat si kafir ini gemetar. Pedangnya jatuh, kemudian diambil sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi ambil alih, siapa yang bisa nolongmu sekarang kalau aku yang megang pedang ini? Si kafir itu gemetar, tidak bisa berbuat apa-apa. Kau saudara yang baik, kau pemaaf, kau sayang. Akhirnya minta maaf dan minta diampuni. Kalimat Allah itu dikeluarkan dari lisan yang tak pernah dusta, menjatuhkan pedang musuh ketakutan. Begitu tajamnya kalimat Allah jika keluar dari hati pilihan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Habib Muhsin ini, kalau sudah ngelafatkan kalimat Allah, berteriak murid-muridnya. Semuanya, ada yang nangis, berteriak minta ampun kepada Allah. Ketika ngucapin kalimat Allah, bergetar hatinya. Bahkan Imamul Haddad ketika ngucapin Allahu Akbar di tempat sholatnya, jadi pecah, mihrabnya jadi tenar. Semuanya karena kewibawaan, kesambungan yang spesial dari hatinya saat menyebut nama Allah. Ma akhbaruna ya ikhwan, gimana kabar kita ya ikhwan? Berapa kali kita nyebut nama Allah, tak bergerak hati kita. Bukankah kita dengar dalam Al-Quran, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang mukmin itu kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Sudah umur berapa sekarang? 50 tahun, 40 tahun, belum ngerasain bergetarnya hati saat nyebut nama Allah.
Apa yang membuat tidak bergetar? Tidak ada nama yang lebih hebat dari nama ini. Apa yang membuat kita hambar? Tumpukan dosa yang mana? Parah sekali kita ini keadaan. Keadaan kita begitu parah. Nama Allah yang ada disebutkan tak menggetarkan hati kita. Kita semuanya ini berada dalam keadaan yang parah luar biasa. Dosa kita terlalu banyak, dolim kita terlalu sering, hijab kita terlalu tebal, sampai nama Allah tak membekas di hati kita. Kalau kita mati membawa hati yang seperti ini akan celaka Bapak Ibu. Maka di pertemuan-pertemuan seperti ini carilah rahmat Allah agar hati yang keras ini jadi lembut. Minimal sebelum kita mati ngerasain bergetarnya hati saat disebut nama Allah. Di depan makom yang mulia ini, mari kita menyebut nama Allah dengan berharap ditemani rahmatnya Allah, sehingga menghujani hati saya dan kalian yang keras ini, yang nakal jadi sembuh, yang banyak dosanya jadi guguran itu dosa, hancur lebur dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakan dengan hati dan lisan kalian, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, 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 Allah. Jika kalian beriman, pasti bergetar hatinya. Jika kalian iman, kalian akan bergetar hatinya. Berhala-berhala dunia yang nempel di hati bersihkan. Sombong, dengki, iri hati dan cinta dunia bersihkan. Pembersih hati itu adalah zikrullah. Kalau tidak mampan dibersihin dengan zikir, maka harus dibersihin dengan api neraka Allah. Kalau kalian diem saja, tidak mau bersih-bersih, tidak mau tobat sekarang, maka yang akan bersihin badan kalian adalah api neraka Allah. Dibakar sama Allah. Makanya bersih-bersih sekarang, mumpung di depan makomnya waliya Allah. Bersih-bersih sekarang, tobat sekarang. Katakan Allah, 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 Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Rabbi. Maafkan salah kami ya Allah. Kau hidupkan kami sampai umur sekian, 40-50 tahun. Kami juga belum masih mengerti. Kami masih diperbudak dengan nafsu kami. Minta ampun ya Allah. Minta maaf ya Allah. Bangunkan kami dari kelalaian kami. Sadarkan kami ya Allah. Tarik hati kami untuk dekat denganmu ya Allah. Temani kami, jangan tinggalkan kami ya Allah. Kami lemah, kami tak kuat. Kami sering kalah lawan hawa nafsu dan setan. Bantu kami ya Allah. Kami ingin bersih, kami ingin selamat. Minta ampun, minta ampun, minta maaf. Nyona sapora Guste. Nyona sapora Guste. Nyona ridona ajunan ya Allah. Nyona terima aki Guste. Nyona kane serre Guste. Diterima semua amal ibadah ini ya Rabbal Alamin. Rekarena umur nyona barokah ya Allah. Dan semua kalau meninggal dunia pastikan mati husnul khatimah. Akhiri hidup kami dengan tauhid. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
اللهم أوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه وما سبحناه هدية واصلة إلى حضرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وجميع أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين ثم إلى جميع أولئك إلى الصالحين مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا إلى سيدنا ومرشدنا حبيب محسن من آل هندوان وزوجته وأصوله وفروعه ومن دفن في هذه المقبرة الشريفة اللهم بلغ ثواب ذلك منا إليهم اللهم أعد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة ولأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين الجميع بالرحمة والمغفرة والرضوان بالفسح الجنان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان يا واسع الجود والكرم والامتنان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا بحرمة الفاتحة